Salah satu cemilan khas Ternate. Nah, ini bahan bakunya pisang. Jadi buat yang punya pisang di rumah langsung cobain ini. Ini kita langsung coba potek, terus kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat coba. Nggak perlu tenaga, langsung hancur. Terus si tekstur kacangnya juga crunchy, jadi dia pas banget gitu di mulut. Ini enak banget. Dia juga manisnya nggak berlebihan. Jadi ini bisa sambil buat kerja, buat minum-minum kopi, teh. Enak banget. Buat yang mau tahu gimana cara bikinnya, langsung aja yuk. Oke, pertama kita mau ngancurin si pisangnya dulu, tapi jangan terlalu hancur. Ini sebelum dihancurin kita potong-potong dulu. Kupas semuanya. Ini gue pakai pisangnya pisang Ambon, tapi kalau misalnya nggak nemu atau susah nyarinya, atau yang ada di rumah aja, yang penting pisangnya pisang manis. Jadi jangan pisang yang sepet atau pisang yang belum matang. Sip, gue pakai 4 buah aja. Terus kita hancurin tapi jangan terlalu halus. Jadi masih ada sisa-sisa sedikit supaya pas dimakan masih ada tekstur. Oke, ini udah cukup. Jadi jangan terlalu halus. Kalau mau dicacah-cacah juga sebenarnya boleh ya. Terus kalau udah langsung kita campur-campur. Tepung terigu kita masukin. Ini kalau mau lebih bagus lagi diayak ya, tapi ini udah diayak. Terus margarin kita masukin, susu bubuknya masuk, garam, vanila bubuk, terus sama gula pasir. Oke, ini kita aduk dulu supaya nanti biar lebih mudah ketika nyampurnya sama cairannya. Oke, kalau udah cukup campur, kita campur lagi sama telur. Telurnya kita pecahin dulu satu-satu. Santannya langsung masuk, setengah dulu sambil diaduk. Jadi tips kalau misalnya pakai apalagi kalau kue-kuehan pakai bahan telur, gue ada tips. Ini untuk jumlah sedikit ya, tapi bukan untuk jumlah banyak banget atau apa yang pabrikan. Jadi kita pecahin telurnya satu-satu supaya nanti kalau misalnya ternyata salah pilih telur atau ternyata dapat telurnya tuh yang kurang bagus gitu. Nah itu jadi ngulangnya cuman si satu telur itu doang. Nggak semua langsung, karena kan kalau misalnya masuk langsung ke adonan berarti semuanya harus ngulang kan, dari tepung, dari susu, dari gula, dari pisang gitu. Sedangkan kalau tadi di mangkuk doang yang ternyata busuk atau gimana, yang di mangkok sendiri itu doang yang dibuang atau diganti gitu. Kita tambahin santannya. Ini udah cukup, yang penting dia kecampur rata. Sekarang kita siapin si cetakannya. Nah ini cetakannya pokoknya kalau bisa kotak, soalnya rata-rata bentuknya si pisang coy ini memang kotak. Nanti tinggal dipotong-potong sesuai selera. Kalau misalnya punya cetakan-cetakan yang apa ya, bisa copot misalnya dari yang bawahnya boleh, misalnya pakai yang itu. Atau kalau mau pakai cetakan lain juga boleh. Ini kita kasih minyak supaya nanti dilepasnya lebih mudah. Kita tuang ke dalam cetakan. Oke, kurang lebih setengah, agak lebih sedikit si adonannya. Jadi sisain buat nanti lapisan keduanya. Kukusannya udah dipanasin, tinggal kita masukin aja. Oke, ini kita kukus kurang lebih selama 30 menit, baru habis itu nanti kita tuang yang lapisan keduanya. Oke, sambil nunggu kita bikin lapisan keduanya. Ini ada tepung terigu.
Ada gula pasir. Terus ada garam sedikit. Kita aduk dulu. Kita masukin santan. Sambil diaduk. Oke, ini kita aduk sampai rata. Terus kalau ada yang gumpal, ini dicek-cek, jadi diratain. Bisa dibantu pakai spatula atau sendok. Oke, sip. Ini udah rata, tinggal nanti kita tuang ke atas lapisan yang udah dikukus. Sambil nunggu, kita sisihin, terus kita bisa cacah-cacah si kacang kenari. Ini kacang kenarinya udah disangrai ya. Ini udah. Tips, jadi kalau misalnya buka tutup panci atau tutup apapun jangan ke depan, ke arah muka kita ya. Tips kecil sih sebenarnya. Jadi ini ngadepnya tuh. Ngadepnya ke arah yang berlawanan supaya nanti uapnya nggak ke muka gitu. Oke. Jadi ini dia adonannya agak ngembang sedikit. Jadi sisakan ruang untuk nuang ininya. Lapisan kedua sekarang kita tuang. Sampai dia menutupi adonan pertama aja ya, nggak usah terlalu banyak. Ini diratain. Kalau udah terus ditabur pakai kacang kenari. Kacang kenarinya kita tabur supaya lebih enak, jadi sampai ketutup gitu. Ini tinggal kita kukus lagi sampai dia matang, kurang lebih 10-15 menit karena tadi kan tipis juga adonannya yang lapisan kedua. Kecuali kalau kukusannya atau cetakannya lebih besar dan si adonan lapisan keduanya lebih banyak, nah itu rada lama sedikit. Oke, ini udah dimatiin. Terus kita tunggu dingin. Ini kita tunggu dingin dulu, abis itu kalau udah lumayan dingin, terus kita keluarin dari cetakan, terus tinggal dipotong-potong, terus plating. Oke, ini udah dingin, terus sekarang tinggal kita potong. Ini pisaunya diminyakin sedikit. Oke, terus kita potong. Oke, terus kita ambil pindahin ke piring. Nah, ini potongannya terserah mau bentuknya, kan banyak, ada yang jajar genjang, ada yang kalau mau satuan juga boleh. Terus kita kasih daun pandan supaya lebih cantik. Sip, udah jadi pisang coeknya. Ini tadi gampang banget cara bikinnya, tinggal campur aja terus kukus-kukus. Ini bisa buat kalau ada arisan, kan sekarang udah mulai nih bisa kumpul-kumpul. Terus bisa juga buat jualan di pasar tradisional juga bisa. Kayaknya 2000-an oke sih ini. Kalau kacang kenarinya sedikit ya. Kalau sebanyak ini kayaknya 5.000 sih bayarnya. Oke, jangan lupa dicobain resepnya di rumah. Thank you banget udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa nonton episode yang lainnya. Yang penting tetap di Masak The TV.